masih bersama dengan Anda ya sampai nanti jam 12 malam, tapi untuk edisi hari ini sampai dengan nanti jam 9 malam ini kami akan hadirkan obrolan untuk malam hari ini. Nanti Anda juga bisa bergabung ya bersama dengan kami dalam sejian dunia sastra. Nah, kali ini pendengar, kami akan berbincang seputar belajar dari dongeng dan narasumber di ujung telepon sudah siap juga bersama dengan kita ada Bapak Muhajir dari Uggris. Coba ya, kita akan langsung sapa beliau. Halo, selamat malam Pak Muhajir. Selamat malam Mbak Rosi. Iya, apa kabar Pak? Sehat ya? Sehat, sehat. Alhamdulillah baik. Untuk malam hari ini kita akan berbincang seputar belajar dari dongeng. Nah ini menarik ini Pak Muhajir. Kalau di zaman saya dulu kecil gitu, dongeng itu masih menjadi salah satu apa ya media untuk menyampaikan pesan-pesan moral gitu. Kalau sekarang ini sudah bisa ngomong soal pesan-pesan moral, tapi di waktu itu di masa kecil dongeng itu jadi sesuatu yang menarik, yang ditunggu-tunggu karena memang ceritanya juga dibikin sedemikian menarik. Nah, sebetulnya Pak Muhajir kalau di zaman sekarang ini seberapa efektif sih belajar dari dongeng itu? Boleh diceritakan ini Pak? Begini Mbak, jadi saya dulu juga merasa bahwa sekarang bahwa dongeng itu sekarang sudah nggak relevan gitu ya, karena sudah ada Hmm, animasi, ada film, ada gambar yang bisa bergerak dan lebih menarik. Saya dulu beranggapan begitu. Tapi ketika saya praktek mendongeng, saya menghadapi anak-anak. Karena saya mulai dalam 1 tahun ini saya mulai praktek mendongeng ke anak-anak dan ada hal lain, hal yang lebih daripada animasi dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah adanya interaksi. Anak-anak itu tetap meskipun ada kita bisa lihat YouTube, dongeng-dongeng di YouTube gitu ya, tapi dongeng yang dituturkan secara langsung itu mereka masih tertarik, mereka masih tertawa, masih bersenang karena adanya interaksi, mereka bisa bertanya, bisa merespon langsung. Itu kelebihan dongeng lisan yang secara langsung. Itu yang saya katakan bahwa hari ini dongeng masih relevan. Kalau kita lihat YouTube, konten dongeng itu ribuan, Mbak Rosi. betul. Iya, Iya. konten artinya dongeng masih dibutuhkan. Anak-anak masih sangat suka dongeng gitu ya. Maka dongeng hari ini sebagai cara untuk menyampaikan pesan, untuk menularkan karakter, kedisiplinan, semangat, kerja keras, kejujuran itu masih sangat efektif. Baik, masih sangat efektif karena ada nilai plusnya adalah interaksi secara langsung tadi ya Iya, Pak iya, Muhajir yang ya. interaksi itu, ya. Oke, baik. Saya jadi ingin sedikit mengulik nih Pak Muhajir. Tadi Pak Muhajir menyampaikan bahwa sekarang ini aktif untuk mendongeng, gitu ya Pak. Iya, iya. Iya, nah ini saya juga ingin tahu apa motivasinya Pak? Apakah berdasarkan dari itu tadi kajian bahwa mendongeng itu merupakan langkah yang masih efektif dan relevan untuk sekarang ini, atau ada panggilan hati, atau ada kerinduan di dalam mendongengkan itu untuk anak-anak, atau gimana itu Pak? Mulanya ada seorang penulis dari Ah, Prancis iya. itu yang menulis buku Babat Ngalor Ngidul itu. Namanya siapa ya? Saya lupa. Pokoknya dia waktu di seminar dia ditanya, ya, dia ditanya bagaimana sih kok sastra tidak dibaca oleh orang orang Elizabeth Inania, dia nulis tentang ini, dia ditanya oleh waktu seminar, dia ditanya kenapa sastra itu tidak terdistribusi dengan baik hari ini. Maka Inandia bercerita bahwa kalau orang belum membaca atau tradisi membaca belum benar-benar baik, maka Anda harus mengelilingkan dongeng Anda. Anda harus mengelilingkan sastra Anda. Anda tuturkan secara langsung. Nah, dari situ saya
terus berpikir apakah iya gitu. Maka kemudian saya mencoba mengonsep dongeng, terus kemudian saya coba cari beberapa tempat komunitas untuk menyampaikan dongeng itu, dan saya lakukan itu, dan ternyata memang sastra yang tadinya tidak terbaca itu menjadi tersampaikan dengan baik. Artinya kan eman-eman gitu ya, sangat sangat disayangkan sebuah sastra yang baik tapi tidak tersampaikan dengan baik. Maka kalau memang masyarakat kita masih membutuhkan sastra yang lisan yang harus dituturkan, ya dilakukan saja itu. Begitu, Mbak. Itu Oke, motivasi baik. awalnya begitu. Oke. Dan setelah menjalani ada ini tidak Pak, ada semacam pandangan bahwa oh iya masyarakat ternyata masih begitu antusias, ternyata anak-anak juga masih merindukan dongeng, atau ada hal-hal lain yang ditemukan pada saat ada di dongeng ini Pak? eh Dongeng tentu saja sama dengan novel, sama dengan cerpen, sama dengan film, Hmm, karena muatannya sama gitu ya. Ada tokoh, ada latar, ada alur, ada tema, ada pesan dan lain sebagainya. Nah, hanya cara menyampaikannya yang berbeda-beda. Cara menyampaikan kalau anak SD itu dengan cara yang saya lakukan menggunakan teater bayangan begitu, kayak wayang gitu, itu oh iya. bisa gitu ya. Kalau terus kemudian kalau anak TK, anak PAUD, kita tidak bisa menggunakan itu. Kita harus menggunakan boneka gitu. Nah, itu hanya cara saja sih sebenarnya. Tapi pada intinya saya melihat, karena ketika saya mendongeng itu dari usia TK, ada SD, ada mahasiswa juga, di saat ada pekerja juga, pada kesempatan-kesempatan yang lain diubah sedikit itu, mereka masih tertarik ternyata dengan konsep dongeng itu. Artinya saya yang dulu menganggap bahwa dongeng kuno, dongeng itu, ternyata enggak. Ternyata saya sendiri masih suka mendengarkan ya. Dan saya mempraktekkan itu untuk bahan kajian saya, untuk membuktikan apakah dongeng masih diminati gitu, Mbak. Oke, baik. Dan ini menarik mendengar untuk Anda yang ingin bergabung untuk malam hari ini juga boleh ya bergabung bersama dengan kami. Kami buka kesempatan di 0248316686 atau di 0816666686. Kami masih berbincang bersama dengan Bapak Muhajir dari Upgris Belajar dari Dongeng. Baik, Pak Muhajir, kemudian kalau kita mau bedah lagi terkait dengan dongeng ini. Apakah dongeng itu betul-betul satu karya sastra yang apa ya, ada paten, ada pakem yang memang harus di taati, dipatuhi begitu di dalam baik itu penulisannya, karena dongeng itu kan bukan hanya semacam dari lisan saja ya, Pak Muhajir, Iya, barangkali iya. kalau saya salah bisa dikoreksi begitu, tetapi ada alur yang memang apa ya, barangkali pointers-pointersnya itu ada begitu, alurnya seperti apa. Nah ini ada tidak Pak di dalam dunia sastra ini mengenai pakem dari sebuah dongeng ini? Oke, kalau saya memperhatikan gitu ya, dongeng biasanya Mhm. terdiri atas tiga bagian. Pertama, pendahuluan, mengenalkan tokoh-tokoh. Kemudian di bagian tengah itu biasanya sudah masuk ke konflik. Terus di akhir adalah penyelesaian. Itu dongeng cepat ya, karena kalau terlalu lama anak juga bosan. Biasanya kalau usianya lebih dini, biasanya ya lebih cepat, 10 menit begitu, maksimal 30 menit gitu. Karena kalau terlalu lama juga mereka konsentrasinya buyar gitu ya. Kalau saya memperhatikan dongeng-dongeng yang beredar gitu ya, itu ya, kalau pengertian dongeng kan cerita khayal yang sulit dipercaya kebenarannya gitu. Biasanya begitu. Memang dongeng itu fiktif ya, fiksi gitu. Iya. Eh, Dongeng fiksi. Cuma yang saya perhatikan itu seringkali
dongeng-dongeng yang beredar di internet atau itu terlalu penyelesaiannya itu terlalu mudah. Biasanya penyelesaiannya itu adanya keajaiban gitu ya. Orang melakukan mendapati kesulitan, terus karena dia jujur, terus tiba-tiba dia mendapatkan panci emas, terus bisa mengeluarkan apa itu. Kalau saya tidak menggunakan cara begitu karena terlalu mudah gitu ya bagi anak-anak. Hidup itu terlalu mudah. Saya tidak sepakat dengan cara mendongeng semacam itu. Yang seperti itu. Iya, atau pola pola lagi biasanya diakhiri dengan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Bagi saya itu juga juga nggak terlalu penting gitu ya. Maksud saya harus, kalau saya ya mungkin mereka punya alasan sendiri mendongeng atau mendongeng dengan cara dan mengakhiri begitu, tapi saya bertumpu pada logika. Jadi pasti ada proses sebab akibat, ada proses sebab proses akibat. Orang jujur nanti begini kan, orang jahat nanti begini. Itu bisa sebenarnya di logika bisa, dan saya lebih lebih ke situ. Karena dongeng yang diceritakan adalah yang menjadi pendengar adalah anak-anak, maka membangun logika anak menurut saya juga penting sekali. Jadi kalau anak nanti besar terus mereka tidak menggunakan logikanya dengan baik, mereka hanya memimpikan sesuatu keajaiban-keajaiban yang membantunya, ini sangat sangat berbahaya gitu ya. Dan dongeng berperan di situ. Dan kritik saya terhadap dongeng yang beredar hari ini yaitu bahwa terlalu mudahnya penyelesaian dengan cara munculnya keajaiban-keajaiban yang mendadak, yang kemudian hidup semua selesai, setelah itu mereka hidup bahagia selama-lamanya. Padahal ketika orang hidup pasti selalu ada problem lagi Iya, gitu. masalah. Oke, baik. Jadi meskipun fiksi harus dapat ditangkap dengan logika gitu ya Iya, Pak iya, Muhajir iya, ya. iya. Meskipun untuk Oke. anak-anak gitu ya. Iya, iya, ini menarik. Jangan sampai nantinya yang tertanam ini betul-betul di luar logika yang ada ya, Pak Iya. Muhajir. Ini satu poin yang saya garis bawahi dari obrolan malam hari ini. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang ingin gabung, boleh ya, silakan. Ini kita masih berbincang seputar belajar dari dongeng bersama dengan Bapak Muhajir dari Upgrid. Jadi silahkan, saya juga buka kesempatan untuk Anda ya di 0248316686 atau di 0816666686. Sekali lagi 0248316686 atau di 0816666686. Baik Pak Jir, Oke. kemudian kalau iya, kalau kita bicara soal sekarang ini regenerasi begitu. Orang sering mengatakan bahwa mendongeng itu umumnya bukan dari kalangan milenial, dalam Hmm. artian anak-anak yang sekarang ini mungkin mahasiswa, mahasiswi atau pelajar di tingkat sekolah menengah atas barangkali tidak tertarik untuk menyampaikan dongeng kepada generasi yang lebih di bawahnya, misalnya adik atau ya eh, yang ada di kelas yang ada di bawahnya gitu. Ini betul atau selama ini Pak Muhajir juga sudah menemukan bahwa sebetulnya ada kok yang anak-anak milenial yang suka ngomong, yang suka bercerita, yang suka dongeng gitu. Bagaimana nih Pak? Oke, kalau saya melihat di YouTube itu banyak anak-anak muda juga yang mempelajari dongeng dengan kualitas yang bagus gitu ya. Mereka mengemas penampilannya dengan sangat baik. Tapi kalau sebenarnya dongeng itu kan intinya kan naratif ya. Naratif itu adanya tokoh, setelah ada tokoh adanya urutan waktu. Habis ini, habis ini gitu ya. Itu naratif. Sampai kemudian di akhir kita bisa mendapatkan pelajaran dari cerita tadi. Eh, tapi karena kalau untuk tampilan gitu ya, misalnya diundang di SD, TK, kita tidak cukup untuk itu. Kalau tidak cukup hanya itu, kita harus menambahnya dengan
misalnya sesuatu yang atraktif, karena waktunya kan misalnya diundang kan waktunya kan 1 jam lah paling tidak ya, padahal dongengnya cuma 15 menit, masa kita tampil cuma 15 menit. Nah, maka anak-anak muda itu yang milenial tadi, mereka eh, mengemasnya dengan permainan, dengan nyanyi, dengan menirukan suara hewan, atraksi-atraksi itu. Mereka menyebutnya kan storytelling gitu ya, Oh iya, bercerita gitu ya. iya. Tidak mendongeng, karena mendongeng tadi konotasinya kuno, maka pakai istilah itu. Storytelling. Memang anak muda dan yang lainnya perlu memiliki itu, penyiar radio juga kan misalnya, atau seorang narator, seorang eh, orang yang berbicara di depan publik, dia bisa memulai memulai berbicaranya itu dengan bercerita secara naratif tadi. Ada tokoh gitu ya, tokohnya itu bisa Iya. fiksi, bisa bisa tidak, ada urutan waktunya gitu. Itu menurut saya perlu, meskipun tidak mudah dan harus banyak latihan. Guru, terus kemudian orang tua, baik juga sebenarnya memiliki kemampuan itu, meskipun tidak harus profesional seperti seperti orang-orang yang dibayar untuk itu gitu ya. Oke, baik. Tetapi kalau disisipkan ada semacam permainan, ada semacam eh, gimmick-gimmick yang lainnya begitu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Muhajir, itu sebetulnya masih dalam tanda kutip begitu diperbolehkan dalam sisi dongeng, ataukah sebetulnya ini inovasi yang apa ya, lepas dari kriteria dongeng itu sendiri, Pak Eh, Muhajir? iya, kadang-kadang memang permainannya itu jauh lebih panjang daripada Dongengnya gitu dongengnya ya. gitu ya. Dan itu Oh, banyak terjadi sehingga dongengnya menjadi tidak menjadi perhatian yang khusus. Tapi saya bisa memaklumi itu, karena misalnya mengondisikan anak untuk fokus ke dongeng dalam waktu yang lama bukan perkara yang mudah gitu ya. Maka permainan dan lainnya menjadi menjadi hal yang penting saat ini. Kalau dulu orang memang khusus ya, duduk terus kemudian mendengarkan dongeng, lampunya memang redup dan lain, mendukung seluruh suasana. Sekarang gangguan itu terlalu banyak ya, gangguan sana sini itu terlalu banyak, maka untuk memfokuskan itu menggunakan itu, meskipun sebagai pendongeng mungkin kita perlu perlu titik ini sampai ini khusus dongeng gitu misalnya berapa menit gitu. Yang sering kali kita lihat eh, dongeng tapi kok nggak cerita naratif gitu ya, nggak ada iya. nggak ada, cuma guyonan melulu ya, bermain-main suara gitu gitu kan sering kali juga kita lihat. Begitu, sehingga pesannya tidak ada, hanya gurauan belaka. Eh, Ya itu patut disayangkan. Kalau menurut saya ya oke lah, boleh ada permainan itu, boleh ada yang lain-lain, tapi dongeng secara bercerita, secara naratif, ada tokoh, ada urutan waktu, ada pesan, itu tetap harus disampaikan juga. Oke, baik. Iya, ini Pak Muhajir sudah ada yang bergabung bersama dengan kita ini melalui line SMS ya. Jadi pendengar silakan kirimkan pesan singkat atau WhatsApp Anda ini di nomor 081 6666 atau di line telepon kami di 0248316686. Kali ini dari Ibu Rima Aziza.
di Ngargoyoso, Karanganyar, Solo. Kalau bicara dongeng, ini tidak lepas dari Hans Christian Andersen, Bapak Dongeng Dunia. Pernah dengar cerita The Snow Queen atau Putri Salju, kemudian legenda Putri Duyung, ada di Ugly Duckling atau Itik Buruk Rupa. Cerita dongengnya ini memuat pesan moral dan luhur. Gitu aja, Pak Muhajir. Oh Tidak ya. ada pertanyaan, tetapi barangkali bisa dikomentari ini yang disampaikan Ibu Rima Aziza Ya, di Karanganyar, Solo. ya, Han Andersen itu punya banyak dongeng ya. Jadi eh, tadi Han Andersen cerita tentang bebek, bahkan ada tokohnya itu pohon ya, pohon cemara gitu. Atau terus tokohnya hewan-hewan, fabel. Dongeng itu kan macam-macam, ada cerita rakyat, ada fabel yang masuk dalam kategori dongeng. eh Memang fabel gitu ya. Oh, tapi itu tidak cerita tentang hewan, itu sebenarnya cerita tentang manusia. Jadi dongeng sebenarnya dimulai pada berabad-abad yang lalu. Jadi zaman perbudakan itu dongeng sebenarnya sudah ada. Para budak itu membuat dongeng-dongeng itu untuk bercerita tentang manusia sebenarnya. Tapi karena dia posisinya sebagai budak, dia tidak berani bercerita melalui manusia, menggunakan tokoh manusia. Maka dia menggunakan tokoh hewan, kuda, harimau, gajah, keledai. Keledai itu biasanya pekerja, mewakili mewakili dirinya gitu ya. Jadi dongeng bukan untuk anak-anak pada waktu itu, malahan ya untuk orang dewasa yang pada zaman perbudakan itu dibuat oleh budak-budak itu untuk menceritakan tentang nasibnya sebenarnya. Karena dia posisinya budak, maka dia tidak mungkin bercerita menggunakan manusia, maka dia pilihlah fabel, pilihlah hewan-hewan untuk mewakili dirinya. Mulanya begitu, terus kemudian ada Han Andersen yang ceritanya sangat sangat banyak sekali. Kalau dongeng tadi di luar tadi dia by name ya, ada namanya gitu, ada penulisnya. Di sini jarang sekali dongeng yang karyanya siapa. Malin Kundang karyanya siapa nggak tahu, Tangkuban Perahu nggak tahu, itu ya legenda itu tentang tempat-tempat itu. Nah, yang ada yang sekarang-sekarang itu koran sih beberapa yang masih memuat dongeng gubahan-gubahan baru. Begitu Mbak, Baik, respon. baik. Tapi untuk apa ya Pak? Itu tadi hak cipta begitu katakanlah. Apakah di dalam komunitas dongeng itu Pak Muhajir dan teman-teman itu juga pernah menyinggung tentang hal ini Pak, tentang hak cipta? Kalau di luar kita bisa sebut nama itu tadi ada Ya. Hans Christian Andersen begitu. Tapi Hmm. di Indonesia tadi Pak Muhajir bilang Malin Kundang karya siapa kita nggak ngerti, nggak tahu begitu. Nah, ini sudah sempat ada apa ya kalau orang Jawa bilang rasan-rasan gitu terkait dengan hak cipta ini Pak. Gini, jadi karena cerita rakyat ya, jadi kalau cerita Ya, rakyat itu dari mulut ke mulut, maka kita seringkali mendapati cerita yang mirip dengan dari satu dengan yang lainnya, cuma yang lainnya. ya perubahan-perubahannya kecil gitu ya. Berubah berubah berubah, ada perubahan-perubahan kecil, baik nama peristiwanya diubah sedikit gitu. Karena ya karena lisan ya, tradisi kita itu kan tidak dituliskan tapi dilisankan, maka karena dilisankan itu memungkinkan perubahan yang sangat cepat. Misalnya saya mendengar dongeng dari mana, terus kemudian saya menceritakan lagi di tempat yang lain dengan cara yang berbeda, endingnya saya ubah. Tokohnya yang tadi kambing ganti sapi gitu, diubah sedikit, terus orang dengar ceritakan berubah lagi gitu. Ya karena tradisi lisan itu beda dengan tradisi tulis. Tradisi tulis karena ditulis, maka
dicetak orangnya tetap eh, begitu. Orang membawakan ya nanti berdasarkan ini. Kalau mengubah misalnya mengubah ya, oh adaptasi dari ini. Eh, kita tradisi tulisnya memang masih kurang bahkan sampai sampai hari ini. Sayangnya sekali di sini dongeng dianggap sesuatu yang remeh gitu ya. Sebagai karya sastra, dia kalah ya, diposisikan di bawah novel, cerita pendek gitu. Padahal di barat tadi kita misalnya di Timur Tengah juga ada 1001 Malam, itu juga dongeng. Di barat tadi karya-karyanya Andersen itu banyak sekali lah ya. Di Indonesia dari barat yang diterjemahkan ke Indonesia cukup banyak dan memengaruhi dongeng-dongeng di Indonesia. Oke, baik. Jadi memang karena sekali lagi ini adalah bahasa tutur begitu ya, lisan secara lisan begitu. Jadi agak berbeda dengan tulis yang memang biasanya ada dicantumkan penulisnya siapa gitu ya, Pak Muhadjir. Oke, baik. Iya, ini nanti kita akan lanjutkan lagi, Pak Muhadjir. Kita akan jeda dulu sejenak. Jadi untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang yang masih tertarik untuk bisa bergabung ya bersama dengan kami belajar dari dongeng. Barangkali di masa kecil Anda dulu masih teringat bagaimana dongeng, kemudian yang sekarang ini masih Anda lakukan mungkin kepada putra-putri Anda, kepada adik, kepada siapapun itu, cucu mungkin. Nah, boleh juga sharing bersama dengan kami di 0248316686 atau di 0816666886. Jangan kemana-mana. Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI Semarang, dan kali ini kami masih berbincang bersama dengan Bapak Muhadjir dari UPKRIS, belajar dari dongeng. Ya, halo Pak Muhadjir. Halo. Iya, baik. Terima kasih. Ini masih setia bersama dengan kami. Ada telepon yang masuk, kita akan coba angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dari siapa ini, Pak? Dari Pak Suwitnyo. Dari Pak Suwitnyo. Di mana, Pak? Di Petarukan, Pemalang. Di Pemalang. Iya, ada yang ingin ditanyakan untuk belajar dari dongeng untuk Pak Muhadjir ini, Pak, dari UPKRIS. Oh, iya. Iya, derek nyuwun pirsa. Iya, silakan. Apa ini, Pak? Kula sering dongengi putu-putu. Iya. Nggih. Ini masalah kanker, nyolong timun. Terus ketek nyolong pisang. Dan itu akhiripun datang putu ini kok salah no mboten. Wah, nggih itu, Pak. Halo. Halo. Bagus, Pak. Saya, Pak. Oh, ngaten nggih. Iya. Baik. Iya. Iya, nanti akan dibahas lebih dalam ya, Pak Suwitnyo. Ini kami akan tutup dulu. Pak Muhadjir, ini pertanyaannya barangkali kancil nyolong timun. Itu kan ada apa ya? Ada mencuri, ada apa ya? Di dalamnya ada kata-kata mencuri, mungkin ada proses dan lain-lain. Itu baik atau tidak ya? Jadi pertanyaannya barangkali mengarah ke sana karena gitu ada tindakan negatif juga yang di dalamnya diceritakan ini. Silakan Pak Muhadjir. Oke. Di dalam sebuah cerita itu ada tokoh, terus kemudian ada penokohan, ada karakter tokoh gitu ya. Kita tidak bisa memunculkan hanya tokoh baik, saya kira akan membosankan dongengnya kalau tokohnya semua baik. Maka di situ harus ada tokoh baik dan ada tokoh buruk. Cuma hati-hati juga untuk membuat karakter penokohan yang buruk tadi, mencuri gitu misalnya. Oke lah, kalau sebatas bukan saya membenarkan mencuri ya. Tentu saja nanti di akhir seorang narator tetap harus menekankan gitu ya, memberi stressing tentang
ini gitu ya. Yang penting itu kan bukan ceritanya, yang penting itu kan bagaimana menekankan eh, bahwa anak tidak boleh ini, anak harus begini gitu misalnya. Pesan yang bisa diambil di cerita itu apa? Itu penting juga. Eh, Hanya saja juga harus hati-hati. Hati-hatinya begini, misalnya kita membuat tokoh penjahat gitu ya, orangnya terlalu jahat, terus kemudian mencuranginya dengan cara memberi racun misalnya, terus kemudian merencanakan pembunuhan. Ini menurut saya keterlaluan kalau sudah kayak gitu, ya. Tidak perlu sampai begitu. Oke, tadi si Kancil mencuri, tapi kita tidak menjadikan harusnya tidak menjadikan si Kancil itu hero, pahlawan di situ karena dia mencuri. Mencuri kok dibangga-banggakan gitu. Oke, nggak apa-apa mencuri, cuma dia nanti nasibnya sial. Oh, karena akibat mencuri itu dia tidak disukai oleh teman-temannya itu misalnya itu ya. Eh, saya pikir yang penting itu jadi boleh menampilkan tokoh yang tidak baik, cuma posisikan dia sebagai jangan sebagai hero, tapi sebagai tokoh antagonis. Dan ketika kita membuat tokoh antagonis juga jangan terlalu jahat kalau untuk anak-anak. Misalnya sampai tingkat pembunuhan, menyiapkan racun di makanan. Saya lihat banyak cerita begitu di YouTube begitu, yang menurut saya itu perlu kita hindari. Karena bisa saja nanti eh, orang yang mendengar cerita kita itu malah mengidolakan tokoh antagonisnya. Ini kan bahaya. Nah, begitu Mbak Rosi. Baik, ini untuk Pak Suwiknyo, ini barangkali mudah-mudahan jelas ini ya penjelasan dari Pak Muhajir. Ada dongeng yang tadi diceritakan kepada cucunya, ini mudah-mudahan juga bisa terus untuk disampaikan begitu ya, ada nilai-nilai moral yang tersimpan. Untuk Anda pendengar yang mau gabung lagi, boleh silakan. Jadi kita masih berbincang seputar belajar dari dongeng. Ini silakan ya untuk 0248316686. Ini hanya khusus untuk penelpon saja, sedangkan nomor yang saya sebutkan untuk SMS dan juga WhatsApp ini tidak bisa digunakan untuk telepon Anda. Jadi mohon maaf kalau saya mereject beberapa kali karena memang untuk telepon hanya melalui 0248316686, atau kalau Anda ingin berkirim ke nomor 0816666686 hanya khusus untuk WhatsApp dan juga SMS. Baik, kita bicara lagi soal belajar dari dongeng. Untuk saat ini ada berapa yang tergabung dalam komunitas tadi, Pak Muhajir? Komunitas pendongeng. Aduh, kalau komunitas itu komunitas juga sangat banyak ya kalau yang saya Oh, iya. ya kalau yang saya ikuti itu ya ada 30-an orang gitu ya yang Hmm. ya, Dan itu ber- aktif mendongeng semua ya, Pak Muhajir ya? ya paling tidak mendongeng untuk anak-anaknya gitu kan. Ini kan cuma misalnya berbagi sharing aja, apa yang didongengkan, misalnya materinya, cara menyampaikannya, medianya apa, bagaimana membuat penokohan, misalnya tadi penokohan itu kan pencirian karakter gitu ya. Eh, Suaranya kalau kancil kira-kira bagaimana, bagaimana mengubah suara itu misalnya, seberapa penting itu mengubah suara. Nah itu biasanya diobrolkan di komunitas dongeng, dan komunitas dongeng mungkin banyak ya. Saya eh, setahu saya sih adalah selain yang saya ikuti. Oke, baik. Jadi ada puluhan ya kalau yang diikuti oleh Pak Muhajir, tapi yang lainnya itu masih ada beberapa lagi yang di luar komunitas yang Pak Muhajir ikuti begitu ya? Ya. Oke, baik Pak Muhajir. Kalau malam hari ini mungkin mungkin tidak begitu. Kalau
kalau 5 menit saja, ini waktu kita masih sekitar 10 sampai dengan 15 menit sebetulnya. Tapi memungkinkan tidak Pak, kalau kami ingin didongengkan sedikit saja, hanya 5 menit saja, barangkali singkat saja memang. Karena kalau 15 menit nanti tanya jawabnya akan terputus gitu. Oke, Boleh oke, tidak oke. Pak? Oke, oke, oke. Oke, silakan ini Pak Muhajir. Oke, di hutan belantara hiduplah sekawanan lembu. Nah, sekawanan lembu ini terdiri dari 5 lembu. Nah, mereka sebelumnya hidup rukun. Mereka bersepakat, ya, mereka bersepakat kalau ada harimau maka mereka akan saling memunggungi sehingga harimau itu tidak bisa menerkam mereka. Harimau itu pusing, wah ini gimana ini kalau semua saling memunggungi ini, aku hanya melihat tanduk-tanduk itu sehingga aku tidak bisa memakan mereka. Hari berikutnya ketika harimau datang, mereka dalam formasi yang sama. Hingga suatu ketika lembu-lembu ini saling bermusuhan. Maka mereka bercerai-berai sehingga si harimau bisa memakan lembu-lembu itu satu demi satu sehingga lembu-lembu itu habis. Dari itu teman-teman kita bisa belajar bahwa bersatu itu teguh dan bercerai membuat kita runtuh. Demikian dongeng singkat pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Rosi. Baik, iya. Ini singkat tapi mengena. Ini menggunakan lembu ya sebagai Ya. ininya ya, Pak Muhajir tokohnya begitu. Oke, baik. Ini untuk Anda yang ingin bergabung boleh juga silakan ya di 24 8316 686 atau di 0816666686. Baik, ini sudah ada yang bergabung di 0856 sekian sekian. Selamat malam narasumber. Bisakah dongeng itu nantinya sekondang stand up komedi? Oh baik. Terima kasih. Tidak menyebutkan nama Pak Muhajir. Ini Oke. bisa nggak kira-kira nanti dongeng itu bisa semelejit seperti halnya stand up komedi yang sekarang ini banyak disukai oleh masyarakat Indonesia ini? Silakan Pak. Gini, jadi kalau saya melihat di luar gitu ya, di Eropa, di Cina, mendongeng itu menjadi sesuatu yang serius. Di sekolah dasar itu menjadi pelajaran. Kalau di sini juga ada, tapi masuk di bahasa Indonesia gitu ya. Kalau di Eropa saya lihat di YouTube gitu, mereka membuat misalnya wayang-wayang begitu ya, pseudo teater gitu, puppet shadow itu teater bayangan itu setiap anak punya satu. Jadi terus kita bisa lihat di YouTube itu teater bayangan juga itu sangat 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 serius dan orang-orang tua itu menjadi pementasan yang sangat mungkin nanti seiring Indonesia maju dan menyadari bahwa itu perlu, mungkin saja dongeng akan populer lagi gitu ya. Populer kembali dibawakan dengan lebih kreatif. Saat ini dongeng di Indonesia memang belum, untuk pentas mengondisikan panggung itu setiap sekolah juga belum tentu memilikinya. Jadi pendongeng cukup eh, cukup bertenaga lah untuk mengondisikan itu karena mendongeng perlu sound yang baik. Kita menghadapi orang 100-200 orang tanpa sound yang baik itu sangat-sangat bisa sangat ya sengsara lah ya. Eh, Sangat sengsara itu. Tapi nanti kalau kesadaran pendidikan kita saya pikir mengarah ke sana, pendidikan akan menjadi baik dan menyadari bahwa dongeng itu perlu karena pesan-pesan itu diterima oleh anak dengan tidak sengaja, dengan santai, dengan tidak sengaja. Kalau kamu harus bersatu loh,
kayak seperti tadi dongeng yang saya ceritakan, kamu harus bersatu loh. Itu akan susah memahami. Tapi kalau diceritakan melalui dongeng, anak tahu runutannya. Oh, logikanya begini. Kenapa kita harus bersatu? Karena kalau bersatu, maka harimau hanya bertemu dengan tanduk-tanduk. Ketika bertemu dengan tanduk, harimau tidak bisa memakan. Tapi kalau bercerai-berai, maka akan termakan satu-satu. Ada logika, ada logika. Itu tadi tentang bersatu, tentu saja tentang kedisiplinan, tentang tidak boleh menghina orang lain, semua bisa diceritakan menggunakan dongeng. Begitu Mbak Rosi. Jadi Baik. masalah booming atau tidak, saya pikir bergantung dengan kesadaran masyarakat pentingnya dongeng, dan itu ber, uh, pendidikan kita juga, kesadaran pendidikan kita juga perlu dipertajam. Oke, baik. Kemudian Pak Muhajir, kalau kurikulum yang sekarang di dalam pelajaran, kalau di tingkat anak-anak mungkin ada bahasa Indonesia ini ya. Iya, bahasa Indonesia di Kemudian, SD itu dongeng. iya, ada di SD itu ya Pak? Iya, iya. Ada di SD. Dan eh, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini memang tidak terlalu diperdalam ya untuk dongeng, Iya, hanya disinggung sekilas di dalam bahasa Indonesia SD saja ya Pak ya. iya, iya, iya. Ya, Hmm, hmm, hmm. Oke, baik. Kemudian kalau kita mau bicara lagi tentang tataran yang lebih tinggi, barangkali untuk mahasiswa, tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi, untuk fakultas bahasa misalnya begitu. Ini apakah dongeng juga menjadi salah satu mata kuliah yang dipelajari dalam sastra secara khusus ini, Pak? eh di misalnya di UGRIS ada folklore namanya. Jadi tidak tidak dongeng tapi ada folklore, dan folklore itu salah satunya dongeng, salah satunya. Tapi mungkin malah di komunikasi gitu, cara bercerita naratif malah diajarkan. Kalau di UGRIS itu ya itu ada mata kuliah folklore, ada mata kuliah berbicara di depan umum, dan bercerita itu masuk di situ, di mata kuliah itu, di salah satu mata kuliah itu. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung kembali boleh silakan via di 24831666686. Ini sudah ada lagi yang bergabung sama dengan kita, tidak sebut nama juga ini Pak Muhajir. Ya. Sekarang ini dongeng kalah dengan gadget. Gadgetnya mainnya setiap hari, tapi yang mendongengi nggak ada di rumah setiap hari. Ini gimana dong untuk mengembalikan seperti yang dulu lagi? Di kondisi yang sekarang nih, Pak Iya, iya, Muhajir ada iya. komentar? Ya, ya. Itu ya, jadi memang problemnya itu bahkan eh, anak-anak pulang sekolah tidak ketemu dengan orang tuanya, dia ketemunya dengan HP, dengan YouTube, dengan game, maka mereka asik dengan dunianya itu, gitu loh. Dan pun ketika di rumah orang tua juga belum tentu bisa mendongeng, bahkan guru juga tidak mengasah kemampuannya untuk mendongeng, gitu. Itulah yang perlu kita kampanyekan, yang perlu kami juga kampanyekan, bahwa ayolah belajar mendongeng. Tidak harus profesional lah. Yang penting kita bisa bercerita, dengan bercerita kita menyelipkan pesan-pesan itu. Kalau kita bercerita, kalau kita mendongeng di depan anak-anak, saya yakin anak-anak itu akan meninggalkan HP-nya. Saya sangat yakin, apalagi cara mendongengnya bagus, menggunakan alat, menggunakan boneka, ekspresif, itu pasti anak meninggalkan HP-nya dan lebih tertarik dengan dongeng. Saya yakin. Cuma untuk itu memang kita butuh belajar, butuh
kemauan yang besar, butuh eh, ya kesadaran bahwa ini perlu, ini perlu, ini perlu. Ada pesan yang harus kita sampaikan dengan dongeng. Dengan dongeng maka tadi saya menekankan ke logika, untuk memudahkan anak menerima kenapa orang harus begini, kenapa orang harus jujur, kenapa orang harus bersatu. Itu dengan logika yang disampaikan melalui dongeng. Bukan justru dongeng menekankan pada yang tidak logika gitu, yang cuma penyelesaian gampang. Tadi yang saya ceritakan itu sangat logis gitu ya, sangat logis, dan dongeng yang semacam itu banyak sekali yang perlu kita gali gitu ya, sehingga anak kita memiliki logika yang runut. Logika yang runut itu penting untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini, misalnya Mbak Rosi, tentang corona misalnya. Kita terlalu sering berdebat gitu ya, karena ya logikanya nggak nyambung gitu. Orang harus begini, disuruh tidak berpergian, terus dibandingkan dengan keimanan misalnya, itu kan logikanya nggak masuk ya, karena dongeng yang dia dengarkan dulu nggak logis gitu ya. Maka anak-anak itu masuknya lewat dongeng, masuknya lewat cerita. Kita tidak mungkin terlepas dari cerita. Sampai dewasa itu nanti kita pulang ke rumah, kita cerita kepada anak kita cerita kepada suami kita, itu cerita juga, itu naratif juga, itu ada tokohnya, ada alurnya. Kita tidak mungkin, kita ngerumpi, istilah sekarang gibah itu cerita juga. Jadi kita nggak mungkin lepas dari cerita, tidak mungkin lepas dari dongeng. Hanya saja untuk anak-anak maka dikemas dengan yang menarik, dimasuki pesan-pesan. Kita dengan anak-anak kita pasti bercerita juga, mau tidak mau. Akan eman-eman kalau itu tidak dimasuki dengan pesan. Iya, baik. Pak Muhajir, sayangnya waktu kita ini juga harus sampai di sini. Ternyata Oke. 1 jam kita sudah berbincang. Ini barangkali ada semacam pesan atau apa ya, atau imbauan atau sedikit garis besar dari perbincangan kita malam hari ini terkait dengan belajar dari dongeng untuk pendengar Pro 1. Silakan ini Pak Muhajir. Untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, mari kita mendongeng, bahwa jangan berpikir bahwa mendongeng itu kuno, mendongeng itu modern, mendongeng itu penting, mendongeng itu perlu, dan masukkanlah sesuatu pesan-pesan yang baik dalam dongeng itu. Ada konflik dengan penyelesaian yang logis, membuat penokohan jangan jangan terlalu jahat lah ya, jangan terlalu jahat, nanti kalau jahat-jahat banget jangan-jangan anak kita malah meniru yang jahat itu. Begitu, selamat mendongeng, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Muhajir. Sukses dan sehat selalu Pak. Terima kasih Ya, terima waktunya malam hari ini. kasih.